Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PTSD Negeri Kalimanis 2, yang saya hormati seluruh ibu guru dari SD sebagian guru 1. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan rahmatnya, hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sholawat serta salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah, yang keempat yaitu materi inti diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Liridhaillah wa sab'ani rasulillah lahumul Al-Fatihah. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk peserta dipersilahkan berdiri. Mari semuanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4/4 mulai. 1, 2, 3, 4. Silakan kembali duduk. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan sambutan kepala sekolah kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PTSD Negeri Kalimanis 2 dipersilakan.
yang saya hormati ibu-ibu undangan dari gugus SD Kalimanis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri diseminasi PGP angkatan 9 di SD Kalimanis 2. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Ibu-ibu guru yang saya hormati, dalam satu hari 2 kali saya berbicara di sini. Terima kasih kesempatannya. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya waktu dari panjenengan semua untuk menghadiri acara diseminasi ini. Semoga kehadiran panjenengan semua di sini memberikan atau mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk dikembangkan di lembaga panjenengan. Berikutnya untuk pemateri, saya mengucapkan terima kasih juga yang nantinya ilmu yang panjenengan sampaikan semoga bermanfaat dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan adanya 2 PGP di SD Kalimanis 2 ini, dengan adanya diseminasi, saya mengharapkan untuk SD di gugus Kalimanis 2 atau SD yang lain sedikit banyak tertarik ataupun bahkan ikut mendaftarkan untuk menjadi CGP untuk angkatan 9. Monggo Bu Ana, Bu Vita, Bu Fitri, Bu Nurul untuk mengikuti jejak mereka. Karena kita jangan menilai dari kerepotannya, tetapi lihatlah ilmu yang didapatkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Nike Handarwati. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mukadimahnya ikut yang di depan saja supaya tidak berulang-ulang lagi menyampaikan. Kemudian di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu guru semua yang mau meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti kegiatan diseminasi. Nah, kegiatan diseminasi ini adalah dalam rangka untuk sebenarnya memenuhi tugas saya di sini sebagai CGP angkatan 9, yaitu aksi nyata tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk menjadi guru bagi panjenengan sedoyo, tapi di sini nanti sifatnya kita adalah saling sharing, saling bertukar pengalaman dan informasi. Jadi mungkin nanti ketika saya menyampaikan materi kemudian pemahaman dengan nanti tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, mungkin di tengah-tengah atau mungkin di selama perjalanan saya menyampaikan materi boleh dikonfirmasi, begitu ya? Karena intinya nanti kita adalah saling sharing di sini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya adalah Nike Handarwati. Saya akan melakukan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, diseminasi ini digunakan untuk memenuhi tugas saya,
aksi nyata modul 1.4. Selanjutnya Bu Fana. Mungkin dari Bapak Ibu sudah merasa lemes atau pusing atau ngantuk? Ya. Atau sudah bersemangat sekali mau melanjutkan materi selanjutnya? Semangat atau bagaimana? Semangat kok, suaranya lemes sekali ya. Jadi supaya lebih semangat lagi kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, ice breakingnya silahkan dipandu oleh Bu Fana. Kita berdiri semua ya supaya lebih semangat. Tangan ke atas sedunia, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Dari kanan, satu dari kiri, digabung menjadi dua, dan dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat mengarah di kiri. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap belajar. Terima kasih. Sudah semangat ya? Mohon teriakannya supaya kelihatan semangat ya. Sudah semangat? Sudah. Kurang keras lagi. Sudah semangat? Sudah. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pada materi pada pagi hari ini. Silakan Bu Fana. Untuk pendahuluannya di sini, Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah itu adalah sebuah ladang atau tempat bersemaian bibit-bibit. Agar bibit dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, maka dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, air, membasmi ulat ataupun jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan pendahuluan tersebut sebenarnya sekolah itu, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu diumpamakan sebagai suatu ladang di mana murid-murid itu adalah bibit-bibitnya. Kemudian guru itu berarti berperan sebagai apa? Betul, guru itu berperan sebagai petaninya. Nah, sekarang apakah bibit itu nanti akan berkembang dengan baik? Apakah bibit itu nanti akan berkembang menjadi tidak baik? Itu tergantung kepada siapa? Tanahnya dan juga terhadap petaninya. Iya, itulah nanti yang akan kita sampaikan. Kenapa seperti itu? Mohon maaf ini suaranya terengah-engah karena saya sedikit berdeg ini ya. Jadi nanti baik buruknya anak didik kita itu nanti yang ikut menentukan itu adalah yang pertama anak itu sendiri, kemudian yang kedua tempat ia belajar, kemudian yang ketiga gurunya juga ikut memberikan andil dalam menentukan kehidupan mereka selanjutnya. Next Bu Fana. Tujuannya di sini adalah aksi nyata budaya positif bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Harapannya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, sehingga tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ya. Silahkan kalian merenungi terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Nanti mohon dijawab bersama-sama ya. Pemberian hukuman itu
Bagaimana? Belum tentu. Belum tentu. Ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Oke. Kemudian, apakah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti kalau bisa jadi itu ada kemungkinan tidak bisa, begitu ya Bu Nurul ya. Oke, lanjut. Apakah guru itu harus mampu memberikan solusi terhadap siswa yang sedang bermasalah? Ya, harus. Oke. Lanjut. Apakah guru itu berperan sebagai teman bagi siswa? Ya. Iya. Nah, tidak setuju. Tidak Selalu. Oke, nanti kerancuan atau bermacam-macam jawabannya ini nanti akan kita bahas bersama pada materi yang akan saya sampaikan selanjutnya. Pertanyaannya, apakah budaya positif itu ada yang sudah pernah mendengar atau mungkin ada yang barusan saya mendengar? Ada yang sudah tahu? Bu Nurul tersenyum, mungkin sudah tahu? Ya, saya belum tahu Bu, tapi Ya. hanya mereka-reka sesuai Ya. dengan imajinasi saya. Silakan. Tadi kan sudah disampaikan budaya positif. Kita kupas aja dulu dari kata budaya. Oke. Budaya itu bisa dikatakan dengan tradisi, ya Bu, Ya. kebiasaan. Kalau positif itu tentunya sesuatu yang baik. Jadi kalau pertanyaannya apakah budaya positif itu artinya segala sesuatu, tingkah laku, tindakan, kebiasaan, tradisi yang mengarah ke suatu kebaikan. Oke, Itu terima ya. kasih. Beri tepuk tangannya buat Bu Nurul. Mungkin ada lagi yang mau memberikan pendapatnya tentang budaya positif? Sama, jangan sama karena kita itu berbeda. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah mau memberikan masukannya. Terima kasih. Apakah budaya positif itu, kalau menurut penilaian saya itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nurul, Bu. Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan. Yang namanya positif itu yang bersifat baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah menurut saya. Terus kemudian saya mau bertanya lagi kepada ibu-ibu semua di sini, apakah di sekolahnya panjenengan sedaya sudah menerapkan budaya positif? Sudah? Ada yang belum? Tidak. Coba mungkin Bu Vita mau sedikit menceritakan pengalamannya tentang budaya positif di sekolah itu seperti apa? Gak usah pakai mic ya Bu. Silakan Bu Vita. Ya misalnya kita sudah menerapkan bahasa kepada ngobrol lah, Ya. murid kepada guru. Tapi kadang gurunya juga kadang lupa gitu loh. Ya. Akhirnya si anak juga ikut kebiasaan. Seperti gurunya. Iya. Contoh. Kita sesama guru kadang terdengar ngobrol, Betul. murid mendengar. Iya. Nah, mungkin dari sisi guru dulu untuk merubah budaya positif itu tadi. Siap, laksanakan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah ada 2 pendapat dan 1 pendapat contoh dari budaya positif di lingkungan sekolah. Silahkan Bu Fana lanjut slide-nya. Nah, budaya positif itu merupakan suatu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan sama seperti tadi Bu Nurul katakan, yaitu suatu kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Betul sekali. Jadi kata budaya itu berasal dari kata budaya itu suatu kebiasaan-kebiasaan. Jadi kalau kita kaitkan budaya positif itu berarti suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, tujuannya apa dan harus bagaimana dan kenapa itu budaya positif harus diterapkan di dalam sekolah. Tujuannya ya pasti sesuatu hal yang baik itu akan membangun karakter yang baik terhadap murid. Nah, betul sekali
sekolah dan anak harus melakukan budaya positif terlebih dahulu. Jadi kita yang harus terlebih dahulu untuk memberikan contoh. Jadi secara tidak langsung kita itu adalah teladan bagi anak didik kita. Bagaimana kita bertingkah, bagaimana kita bersikap, itu semua anak-anak itu merekam. Jadi seyogyanya ketika kita mau atau menginginkan suatu budaya positif itu dapat berjalan di sekolah, maka kita adalah menjadi contoh terlebih dahulu. Lanjut. Konsep inti dari budaya positif di sini nanti yang akan saya sampaikan itu ada 8, nggih. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin dari konsep-konsep yang 1 sampai dengan 8 ini, apakah ada kira-kira konsep yang saya belum terlalu familiar dengan kata ini? Apakah ada ibu guru semua? Ada, Bu. Iya, apa contohnya, Bu? Yang 8 segitiga restitusi. Mungkin ada lagi yang masih belum pernah mendengar atau masih asing selain segitiga restitusi? Ada, Bu, di posisi kontrol guru. Siap, ada di posisi kontrol guru. Mungkin ada lagi? Tidak ada, berarti selain keduanya itu berarti semuanya sudah tidak asing lagi ya. Baiklah, ini mungkin akan lebih memudahkan saya nanti untuk memberikan informasi, karena ternyata ibu-ibu guru semuanya sudah mengerti tentang sebagian besar konsep yang akan saya sampaikan. Selanjutnya Bu Fana, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan belajar murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, berdasarkan Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai guru harus berpihak kepada murid. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus, atau pembelajaran yang kita lakukan itu semuanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Nah, apabila kebutuhan belajar murid itu nanti terpenuhi, maka akan mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya terdapat dimensi-dimensinya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Jadi pada dasarnya anak didik kita nanti maunya akan menjadi seperti apa? Karakter yang seperti apa yang mau kita impikan atau kita dambakan ada pada diri setiap anak didik kita, yaitu karakter yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Mungkin dari sini ada yang perlu dikonfirmasi ibu-ibu semua? Ada yang perlu dikonfirmasi? Ya. Saya masih ini dari pribadi saya sendiri ya. Ya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, Ya. saya masih mamang untuk istilahnya pengertiannya yang digamblang itu. Siap. Ada lagi mungkin pertanyaannya yang lainnya selain pembelajaran berdiferensiasi? Bu Ana? Pas dari sini? Oke. Saya akan sedikit menjelaskan, nanti boleh ya. Kalau ibu-ibu tidak sependapat dengan jawaban saya boleh dikonfirmasi. Boleh saya tidak setuju. Nah, supaya diskusi kita pada pagi hari ini terlihat hidup, begitu ya. Saya akan sedikit menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Ibu Suharti tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu adalah pembelajaran yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan belajar anak. Di sini anak itu adalah seseorang atau karakter yang unik. Mereka memiliki kepribadian, keunikan tersendiri, sehingga satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Sehingga kita sebagai guru jangan monoton menggunakan cara yang lama. Kita hanya fokus pada pemenuhan kurikulum saja tanpa mengetahui sebenarnya anak ini tuh nangkep nggak
nggak sih apa yang kita sampaikan? Sebenarnya materi yang kita sampaikan itu bisa diserap berapa persen. Nah, dari situ kita itu harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu ya seperti pemenuhan gaya belajar anak, kemudian minat belajar, serta kesiapan belajar. Karena memang dari anak itu memiliki pola-pola tersendiri dalam belajar. Jadi PR-nya guru adalah kita ya harus terlebih dahulu mengetahui karakter anak itu seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, minatnya seperti apa, sehingga dalam menyampaikan materi kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu mungkin yang pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu Harti. Mungkin jenengan sudah puas nopo belum? Bagaimana, Bu? Ini materinya masih panjang. Bagaimana? Siap. Berarti dianggap sudah puas sekali ya. Terima kasih. Oke, kemudian kita lanjut pada miskonsepsi terhadap teori kontrol. Miskonsepsi itu kesalahpahaman tentang teori kontrol ya. Kita menganggap di sini adalah ini diibaratkan sebagai muridnya. Murid itu sebagai boneka kita. Kemudian yang memegang kunci kendali itu adalah kita. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah miskonsepsi atau sebuah kekeliruan ya. Jadi itu sebuah ilusi saja. Ilusi bahwa guru mengontrol murid tidak bisa. Tadi sudah diterapkan sama Bu Hati, ada permainan menggenggam, kemudian juga ada orang yang bertugas untuk membukanya dengan usaha-usahanya dia untuk membukanya. Nah, ada yang mau membuka, ada yang tidak mau membuka. Nah, itu juga berkaitan dengan seperti itu ya, bahwa teori kontrol itu yang memberikan kontrol itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid kita. Jadi kontrol itu pada diri mereka. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol mereka. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah jenengan setuju? Ketika kita memberikan pujian, kita memberikan harapan, memberikan imbalan, apakah itu memberikan motivasi kepada siswa? Bisa jadi. Oke, dalam teori miskonsepsi ini tidak dibetulkan, gitu ya. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, biasanya ketika kita kan bicara, kita harus terbuka terhadap suatu kritik dan saran. Tetapi terkadang ada beberapa orang ketika mereka menerima kritikan, itu malah sifatnya tidak membuka. Tetapi mereka kadang malah menerima secara negatif, kadang marah, kok memiliki kok meritik terus ya, tujuannya apa? Nah, itu terkadang seperti itu. Jadi siswa itu ternyata terhadap kritik dan saran itu juga tidak memberikan penguatan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini sama dengan kita. Ketika kita menjumpai seorang anak, mereka sedang melakukan kesalahan, kemudian sama kok kayak gini nyapo, sama kok rapiket nyapo, ayo piket kono. Nah, itu kan termasuk salah satu pemaksaan. Nah, itu sebenarnya tidak dibetulkan dalam miskonsepsi ini. Selanjutnya, kemudian kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kenapa harus dirubah? Karena ini stimulus respon itu berarti suatu perilaku yang berdasarkan pada motivasi eksternal, bukan motivasi yang ada di dalam dirinya. Sedangkan teori kontrol itu berada pada dirinya. Bisa dipahami dari sini? Oke. Jadi nanti kita akan berusaha mengubah teori stimulus respon yang berasal dari motivasi dari luar, bukan dari dalam anak itu sendiri, menjadi teori kontrol. Nah, perubahannya harus bagaimana? Dalam stimulus respon itu bahwa realitas kebutuhan itu sama. Padahal sebenarnya setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu berdasarkan teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan anak yang lainnya.
karena mereka memiliki karakter yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar anak berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrol itu seharusnya yang harus kita lakukan adalah berusaha memahami pandangan, gitu ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Kita harus berpandangan sama dengan anak tersebut, tetapi kita yang harus berusaha untuk memahami pandangan anak tersebut. Kita masuk pada pikiran mereka sehingga pemenuhan belajar itu akan terpenuhi. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering terjadi. Kadang ketika anak menjumpai mereka nakal, berkelahi dengan teman, kita langsung, bocah ini kok nakal. Nah, padahal dalam teori kontrol semua perilaku itu mempunyai tujuan. Baik itu perilaku jahat, perilaku baik, perilaku yang salah, itu semuanya pasti ada dasar atau memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Tetapi kita harus mengubahnya, yaitu bahwa hanya diri saya saja sendiri yang bisa mengontrol saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain tidak bisa mengontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini tadi seperti yang tadi dipraktekkan sebelumnya, ketika seseorang itu tidak berhasil membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, hingga akhirnya supaya sesuatu itu bisa jadi miliknya, bisa digunakan dengan cara memaksa, dengan menggunakan berbagai macam cara, boleh menggunakan cara yang baik atau menggunakan cara yang buruk, sehingga apa yang diinginkan itu didapatkan. Nah, pada teori kontrol itu seharusnya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi ditekankan kerjasama serta pengambilan mufakat secara bersama-sama sehingga nanti bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, ini biasanya pada stimulus respon itu ada anak yang menang, ada anak yang kalah, ada orang yang benar, ada orang yang salah. Tetapi pada teori kontrol itu kita menggunakan model berpikir menang-menang. Dalam artian ini apa? Semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi kita mengacu pada tadi, karena setiap perilaku itu memiliki tujuannya sendiri-sendiri, gitu ya. Lanjut, Bu. Kemudian disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, yang terbenak dalam pikiran jenengan sedaya itu apa? Bertanggung jawab. Terus apalagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Ada lagi yang berkaitan dengan kata disiplin. Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan yang bagaimana? Jika tidak mentaati peraturan, seperti itu, Bu. Iya, siap. Berarti kata disiplin itu biasanya berhubungan dengan tanggung jawab, peraturan, konsekuensi, gitu ya. Nah, sekarang kita kupas bersama kata disiplin positif. Disiplin positif di sini berasal dari kata disiplin yang berarti kepatuhan atau menyangkut tata tertib. Jadi biasanya kalau disiplin itu selalu berhubungan dengan kata tata tertib atau peraturan. Biasanya kita langsung menjudge kalau anak yang tidak patuh, anak yang tidak mengamati peraturan itu pasti anaknya tidak disiplin, gitu ya. Disiplin bisa dianggap sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini pada konsep budaya positif, disiplin positif ini yaitu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Jadi nanti diharapkan kita itu menciptakan disiplin diri pada anak itu bukan berdasarkan hukuman, karena anak takut, anak melakukan sesuatu karena anak takut. Kemudian juga karena mendapat hadiah. Biasanya saya melakukan ini, saya rajin pikir supaya apa? Supaya boneka rajin ngelem saya, supaya dikasih uang sama orang yang bagaimana. Nah, itu yang tidak dibetulkan dalam disiplin positif, ya. Jadi disiplin positif itu menitik beratkan pada pendekatan positif
tanpa adanya kekerasan, kemudian memberikan motivasi, kemudian berusaha dengan disiplin positif itu anak diajak untuk merefleksikan kesalahannya, menghargai, membangun logika dan bersifat dalam jangka panjang. Disiplin positif itu lebih ditekankan kepada motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya anak. Ketika anak sudah memiliki motivasi di dalam dirinya, maka dia akan melakukan segala sesuatu itu tanpa adanya hukuman, tanpa adanya hadiah, itu mereka akan senantiasa melakukan. Lanjut Bu Fana. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini tadi kita membahas tentang karakter atau profil pelajar Pancasila. Nah, ini nanti pada kali ini kita akan membahas nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan merupakan nilai yang dihasilkan oleh kesepakatan bersama tanpa membedakan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Lanjut. Di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan. Mungkin bisa ibu guru semuanya menyebutkan, mungkin selain yang ada di sini, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa saja yang bisa kita terapkan dalam sekolah? Bagaimana? Ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, sabar, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan peduli. Mungkin masih banyak lagi ya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang baik. Jadi mungkin di luar ini masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang belum disampaikan. Nah, kita sebagai seorang pendidik hendaknya memberikan atau memberi pengajaran kepada anak didik kita untuk mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Tadi saya mengatakan bahwa segala sesuatu tindakan, entah itu benar, entah tindakan itu salah, itu semuanya pasti ada tujuannya. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka seseorang itu akan melakukan segala sesuatu upaya untuk mewujudkan agar memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, lanjut. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Selanjutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu antara lain kesehatan, rumah, makanan. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima itu berhubungan dengan hubungan, kemudian koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas keterampilan dan prestasi dan didengarkan. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu mandiri, otonomi, memiliki pilihan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan atau merasa senang. Ini biasanya berkaitan dengan humor, kemudian bermain dan tertawa. Jadi kembali lagi, ketika anak kita, anak didik kita yang berada di dalam kelas, itu mereka berperilaku menyimpang, bukan menyimpang, tetapi melakukan perilaku yang sulit untuk kita kontrol, itu berarti ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Betul. Jadi misalkan ketika kita berada di dalam kelas, kemudian kita memberikan soal pada anak tersebut, kemudian ada anak yang sudah selesai. Nah, anak yang sudah selesai itu kemudian dia lari-lari mengganggu temannya. Berarti tidak boleh, kita sebagai seorang guru tidak boleh menyalahkan anak tersebut. Kita harus mengetahui dulu, berarti anak tersebut tidak atau kebutuhannya itu belum terpenuhi, sehingga kita harus memiliki upaya atau cara
bagaimana agar pemenuhan kebutuhan anak tersebut terpenuhi sehingga mereka dapat belajar dan menerima materi dari kita itu dengan senang hati, ya begitu ya, dan dapat semua dengan baik. Oke, lanjut pada kegiatan refleksi. Sekarang Bapak Ibu guru hebat, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, gimana sih kita berperilaku selama ini? Kira-kira mengapa kita melakukan segala sesuatu tersebut? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau mungkin dorongan dari orang lain? Atau kemudian yang kedua, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Atau untuk mendapatkan hadiah dari orang lain? Kira-kira saya masuk yang mana ya? Coba ditanya kepada diri saya sendiri. Saya itu berperilaku setiap hari, entah itu di depan orang atau bukan di depan orang, itu karena apa? Motivasi saya dalam melakukan hal tersebut itu apa? Apakah karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan senyuman, ingin mendapatkan hadiah, atau mungkin karena takut akan sesuatu hal atau ancaman? Ada yang mau menyampaikan? Bu Pur, boleh menyampaikan sedikit? Pertanyaannya, ketika jenengan berperilaku itu motivasinya dari mana? Dari diri sendiri. Siap. Karena kita Ya. bagaimanapun juga kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi ya semestinya kita berperilaku baik Siap. tanpa harus diawasi atau tanpa harus ingin mendapatkan apa. Iya. Selanjutnya mungkin dari Bu Fana supaya nggak ngantuk di depan laptop aja ya. Jenengan itu kalau berperilaku itu biasanya motivasinya berasal dari mana? Mungkin mosok toh saya selalu dari dalam diri saya sendiri. Oke. Sekarang saya kasih sedikit ya, misalkan ketika kita berangkat ke sekolah, sekarang kan lagi marak-maraknya absensi ya, absensi digital yang mengharuskan kita berangkat jam 7 pagi, kemudian pulangnya sampai jam 14, ya jam 2 siang. Nah, kira-kira motivasi Bu Nurul sering terlambat atau tepat waktu? Saya tidak pernah terlambat. Berarti dengan always on Saya time. selalu Ya, nah itu kan pasti ada motivasinya, tetapi terkadang orang itu kan ketika wah ini jam 7 saya harus absen, nanti kalau nggak absen nanti nggak dapat tunjangan, nanti kalau nggak absen nanti nggak dapat gaji. Nah biasanya orang itu kan kadang mereka juga berperilaku seperti itu, tetapi ada juga mereka yang dengan senantiasa saya berangkat pagi itu karena kewajiban, merupakan suatu tanggung jawab saya terhadap pekerjaan saya. Nah itu nanti yang akan kita gali dari situ. Karena apa? Ternyata ketika kita berperilaku itu karena adanya dorongan dari orang lain atau mungkin karena ancaman, takut akan sesuatu seperti tadi. Misalkan saya datang pagi karena takut absennya nanti bolong-bolong sehingga misalkan tunjangan saya enggak diterima atau saya gajinya nanti dipotong. Nah itu motivasi yang harus dihilangkan karena itu sifatnya dalam jangka yang pendek. Dalam jangka pendek itu maksudnya bagaimana? Nanti suatu ketika tidak ada absensi lagi, ya sudah, berarti saya aman, saya kembali lagi seperti kebiasaan semula. Saya berangkat siang, kemudian saya juga pokoknya sepenting bekerja. Berbeda dengan ketika kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Itu sifatnya jangka panjang, ya. Jangka panjang itu dalam artian ketika kita melakukan sesuatu didasarkan pada hati nurani kita, ya seterusnya, karena itu muncul dari kesadaran diri sendiri. Mungkin dari sini ada yang perlu dikonfirmasi? Ada Bu? Tidak ada? Pas, lanjut. Nah, ini tadi berdasarkan uraian tadi, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Nah, seyogyanya kita, tidak hanya kita saja, tetapi untuk peserta didik kita itu diarahkan pada perilaku motivasi yang nomor 3. Jadi didasarkan pada ingin menghargai diri sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman, juga bukan karena suatu imbalan atau ingin mendapat pujian. Selanjutnya, tindakan-tindakan mendisiplinkan anak. Di sini ada 3. Ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian juga ada restitusi. Tadi di awal sudah ada yang mengatakan saya masih belum terlalu familiar dengan kata restitusi. Nah, sekarang dari hukuman, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan kata hukuman. Hukuman itu sering sekali kita lakukan. Kita manusia wajar pasti punya kesalahan. Ya, misalkan, coba next Bu Fana. Hukuman itu adalah sebuah bentuk konsekuensi atas perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Biasanya hukuman ini bersifat satu arah. Satu arah ini dalam artian apa? Tidak adanya kesepakatan antara 2 orang. Misalnya kita menghukum murid, ya. Ketika murid datang terlambat, kenapa kamu terlambat? Terus disuruh lari-lari, misalnya sudah sana, kamu sekarang lari-lari, atau misalnya ngosek WC. Nah, itu hukuman itu secara spontan diberikan satu arah saja, itu yang memberikan adalah kita sendiri. Nah, dalam hal ini itu tidak dibetulkan karena hukuman itu akan memberikan dampak yang negatif. Dampaknya apa? Dampaknya dalam jangka panjang, ketika kita memberikan hukuman itu biasanya kan motivasi kita adalah memberikan efek jera kepada murid kita. Tetapi itu disalahkan. Memberikan efek jera itu bukan berarti dapat memberikan solusi atas masalah yang mereka lakukan. Misalkan, ada seorang anak yang selalu datang terlambat ke sekolah. Suatu ketika gurunya marah. Ya sudah, sekarang kamu sikat WC sampai bersih ya. Besoknya lagi dia datang ke sekolah. Karena melihat gurunya itu masuk, saya besok berangkatnya lebih pagi aja supaya nggak dimarahi sama guru tersebut. Nah, itu motivasinya karena motivasi takut. Perilakunya takut karena bukan takut terhadap seseorang tersebut. Nah, di sini tidak diperbolehkan. Seharusnya anak itu memiliki motivasi dalam dirinya, itu ya. Jadi dalam hal ini untuk hukuman itu tidak dibetulkan. Hukuman dalam hal apapun itu ya, itu tidak dibetulkan. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu berhubungan dengan akibat. Biasanya dikaitkan dengan sebab, ada akibat. Ini biasanya langsung. Misalkan ketika ada hari ini ulangan, anak-anak lupa untuk belajar. Akibatnya apa? Akibatnya nilainya menjadi jelek. Itu jadi konsekuensi itu sebab akibat. Kemudian selanjutnya ada restitusi. Nah, ini yang masih tadi asing ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Cousin, yaitu pada tahun 1996. Nah, dari sini belum dulu Bu Hana. Dari sini kita dapat membedakan antara itu hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi. Perbedaannya, kalau hukuman itu sifatnya satu arah, konsekuensi juga satu arah. Kalau restitusi ini 2 arah. Nah, 2 arah itu dalam artian apa? Kita mengajak murid untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama. Ketika mereka sedang mempunyai masalah atau suatu kesalahan, nah kita
refleksi kesalahan mereka itu bagaimana, kesalahan mereka itu apa, bagaimana cara mereka menyikapi terhadap masalah-masalah yang mereka miliki. Misalkan ketika seorang anak itu datangnya terlambat atau anak itu aktif sekali dan biasanya sering menangis, nakal dan lain sebagainya, ya kita solusinya cari yang restitusi, yaitu cari akar masalahnya apa, penyebabnya bagaimana, ajak anak itu untuk bicara. Nah, dari situ nanti kita arahkan anak untuk bagaimana mencari solusi terbaik terhadap sikap perilakunya serta permasalahannya. Nah, sehingga nanti ketika anak itu kembali ke dalam kelompoknya, dia akan memiliki karakter-karakter yang lebih kuat. Karena tadi, yaitu tadi perilakunya muncul dari dalam diri sendiri. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira dari ketiga disiplinan anak, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi, yang paling tepat untuk kita lakukan itu berarti yang mana? Restitusi. Berarti semuanya sepakat ya menggunakan restitusi. Lanjut. Interupsi boleh Bu? Boleh, monggo. Mau dikonfirmasi Bu? Ya, silakan. Iya. Begini Bu ya, saya punya ini bisa dikatakan apa ya Bu ya? Intinya cerita dulu ya Bu ya. Saya kan punya murid yang bisa dikatakan ya dia aktif bisa, terus ya bandel iya, ibaratnya hiper lah, anaknya itu hiper. Dia itu punya kebiasaan setiap ke sekolah itu melakukan kegiatan, intinya saiki usume layangan, kuwi gawe layangan. Bahkan apapun yang dia temui, dia ciptakan menjadi suatu karya berupa layangan. Sedotan dadi layangan, sapu dadi layangan, cutike guru, bahkan cagak bendera ki ya dadi layangan. Ibaratnya seperti itu Bu. Nah, kemarin ini kan ceritanya anak-anak itu ngentek sapu Bu. Sapu saya itu di sapu kita ya, sapu di kelas itu ada 6 ya. Di saat saya tinggal 3 hari kemarin kemana ya, kok lupa saya. Ya, ya betul. Itu kelas saya itu kan model modul sapunya dan membuat layangan. Terus habis itu sapunya habis Bu ya, berantakan habis. Terus saya kan jadi nggak punya sapu. Anak-anak kalau mau pagi mau nyapu tuh kebingungan mencari sapu. Lah, terus saya tanya, ternyata kan sapunya habis untuk dibikin layangan. Terus lah saya memberikan tindakan itu, siapa kemarin yang membuat layangan sampai ngabisin sapunya Bu Nurul, gitu kan? Nah, akhirnya mereka ini Bu si A, si B, si C, si D lah. Akhirnya kelima anak A, B, C, D itu saya suruh membawa sapu. Menurut Ibu apakah saya salah? Terus yang kedua, apakah saya termasuk memberikan hukuman? Terus bagaimana langkah yang tepat untuk saya gitu. Karena saya juga takut nanti kalau dikira saya menghukum. Terima kasih. Mungkin dari ibu-ibu semua ada pengalaman seperti Bu Nurul dan sudah mempunyai jawaban dari pertanyaannya Bu Nurul. Ada? Saya kalau tidak ada saya akan sedikit menjawab Bu Nurul ya. Ini berdasarkan pengetahuan saya saja. Nanti apabila jenengan tidak setuju atau semuanya tidak setuju ya tidak apa-apa. Karena di sini kan kita saling berbagi ya. Kalau menurut saya tadi itu bukan termasuk hukuman Bu Nurul ya. Itu masuk ke dalam konsekuensi. Iya, karena konsekuensi tadi kan mengarah pada sebab dan akibat. Ketika anak itu melakukan suatu tadi katanya semuanya dibikin layangan, terus konsekuensinya apa? Tadi kan sudah habis sapunya dibuat untuk anak-anak bermain layangan. Nah, konsekuensinya anak itu berarti harus membawa sapu dari rumah. Itu termasuk konsekuensi, boleh dilaksanakan. Tetapi seyogyanya karena tadi ada 3 pilihan ya, pasti dan kalau kita memilih sesuatu itu kan berdasarkan yang terbaik. Apa ada? Terus aku tak milih ini mergo ini sing paling biasa, aku tak boleh aman, kan nggak ada. Pasti semua pilihan itu tertuju pada yang terbaik. Jadi saya menyarankan mungkin itu melakukan yang restitusi. Jadi dari kelima itu jangan langsung
disalahkan, cari dulu penyebabnya apa. Oh ternyata anak ini bermain layangan. Nah, kalau bermain layangan kita kembali pada kebutuhan dasar manusia tadi. Berarti ada nggak di situ kebutuhan yang belum terpenuhi? Betul. Jadi kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi di situ? Bisa kesenangan, bisa kebebasan, betul sekali. Nah, di situ tugasnya nanti jangan langsung menyalahkan anak. Kita sendiri juga harus berkoreksi. Kenapa anak melakukan itu? Berarti kebutuhan kesenangannya, kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi. Sehingga bagaimana cara saya supaya kebutuhan itu terpenuhi? Ben bocah-bocah kuwi mau orang ngenteni sapu. Selain itu juga mungkin ada lagi ya Bu Nurul. Misalkan cara dengan restitusi itu biasanya dengan dikembalikan lagi pada keyakinan kelas. Kita belum masuk ke keyakinan kelas ya. Keyakinan mereka yang dimiliki apa? Minta anak untuk mencari solusinya terhadap masalahnya. Jadi kata nanti saya besok sampean nggawa sapu itu jangan sampai keluar dari jenengan. Itu seharusnya supaya anak-anak saja yang mengeluarkan. Jadi dari situ kita berdialog dengan anak-anak sampai akhirnya anak-anak itu bisa bertanggung jawab terhadap tingkah laku yang mereka perbuat. Begitu ya? Mungkin itu bisa dipahami. Tapi kayaknya gimana ya? Kalau saya rasa itu memang ada kayak anak itu mengalami apa ya istilahnya keberatan. Jadi mereka itu kadang kan tidak mau gitu kan. Tapi ada juga yang mau gitu. Cuman kalau mama diminta membawa sapu, ya tahu itu nggak semuanya mau karena dia merasa nggak bersalah gitu. Padahal dia juga ada di dalamnya gitu loh. Ya, maka dari itu perlukan suatu dialog khusus dari jenengan dan murid yang bersalah tadi. Kemudian sadarkan mereka akan tingkah lakunya itu biar mereka bercermin sendiri ya. Aku tindakanku seperti ini benar nggak? Salah nggak? Gitu ya. Kalau kegiatan saya benar berarti saya aman. Tapi kalau saya salah, kira-kira harus bagaimana ya ke depannya nanti? Ya pintar-pintarnya kita dalam berdialog atau berdiskusi dengan anak sehingga nanti bisa memberikan si anak nanti keluar kata bagaimana atau nanti bisa mencari solusi terhadap permasalahannya, gitu ya. Jadi jangan dengan menekankan sesok sampai nggak usah pucang. Nah tadi seperti yang jenengan katakan tadi kan ada anak yang keberatan. Nah padahal kan kita tidak boleh memberatkan orang lain, memberatkan anak tidak boleh. Jadi kita tadi pada teori kontrol itu harus berpikir menang-menang, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, gitu ya. Lebih ke situ. Gitu dulu bisa dipahami. Terima kasih. Lanjut, kita refleksi lagi ya. Saya akan bacakan kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno itu menanyakan pertanyaan kepada Iva, kemudian dia gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan malah meminta Iva untuk maju ke depan, kemudian berdiri di dalam kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas menjadi makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Nah, sekarang silakan kita jawab bersama-sama. Apakah Anda setuju dengan tindakan Iva? Bagaimana? Tidak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Alasannya kenapa? Karena dengan cara Bukan, ini dari Iva, bukan dari Pak Seno. Menunjuk apa itu Bu? Hidung. Iya. pertanyaannya bunyi tadi bagaimana? Apakah Anda setuju dengan tindakan maaf saya yang lupa. Ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Jawabannya berarti tidak setuju. Alasannya karena Dia telah menghukum Iva dengan cara iya. nunjuk hidung ya putar. Iya, disuruh masuk ke depan. Iya, itu membuat anak
menjadi malu, Ibu. Betul. Mungkin ada jawaban yang lain. Saya setuju, Bu. Ada jawaban yang seperti itu? Tidak. Tidak ada. Berarti semuanya tidak setuju, tidak membenarkan ya. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan pasangan terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya kenapa? Kenapa nggak konsekuensi? Karena bersifat satu arah, Ibu. Bersifat satu arah. Konsekuensi juga bersifat satu arah, Bu. Iya, tetapi di situ tidak ada artinya hukuman itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Betul. Jadi dalam melakukan hukuman itu nggak ada diskusi sebelumnya. Betul. Terima kasih ya. Lanjut. Sekarang kita akan memahami materi tadi supaya nggak ngantuk ya. Kita bersama-sama menjawab. Apakah tindakan buruk tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Kita ingat lagi kata kuncinya. Hukuman itu artinya bersifat satu arah. Biasanya hukuman itu menyakitkan, kemudian biasanya berkaitan dengan kekerasan, kemudian fisik, psikis dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi itu kata kuncinya sebab akibat. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Iya, ini yang paling tepat adalah konsekuensi. Ini masih berkaitan karena kita kadang memberikan hukuman dan konsekuensi itu bersaling berkaitan. Kalau hukuman itu memberikan tugas yang memberatkan anak, tapi nggak ada hubungannya dengan apa yang kita wujudkan dalam visi sekolah. Ya. Mencatat 100 kali di dalam 100 kali loh, Bu. 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya saya Setelah itu harusnya itu dibuat kata kalau tidak kesepakatan dengan. Tetapi dalam hal ini Bu, ini ada kata sebab akibatnya. Sebab akibatnya kemudian kita menghubungkan dengan pelajaran. Ketika menulis ini berarti ada satu melatih anak untuk keterampilan menulisnya. Yang kedua, matematikanya 100 kali itu harus jeli 100 kali. Nanti kalau orang 100 kali berarti menghitungnya itu dapat pelajaran dari situ. Itu termasuk konsekuensi. Apa itu bukan hukuman karena mencatatnya itu 100 kali itu bukan suatu kesepakatan kalau menurut saya. Kalau anak-anak disuruh sebab akibat itu misalnya kan memilih bisa lebih sedikit menawar 5 atau 10 kali itu tawar-menawar itu mungkin ke konsekuensi kalau menurut saya. Tapi menurut Ya, hukuman. Kalau menurut saya dan modul yang saya pelajari itu termasuk konsekuensi Bu, karena ini berasal dari soal yang sudah saya kerjakan dan soalnya itu betul ya. Jadi ini masih berkaitan dengan pelajaran yang kita alami ya. Masalahnya kita mobilnya nggak baca, langsung Ya. kita kan pada soal. Nah, Ya. padahal itu dengan kan sudah dipahami. Betul. Dari kita mengambil kesimpulan yang sesimpel ini, Ya. tanpa memahami masalah yang sebenarnya, itu adalah sebuah hukuman. Baiklah. Nah, ini tadi berarti ada miskonsepsi ya. Mari kita luruskan bersama-sama. Dan ternyata ini jawabannya bukan hukuman ya. Jadi besok-besok lagi ini berkaitan walaupun kayaknya ini kejam sekali, tapi masih berhubungan dengan pelajaran yang kita dapatkan di sekolah. Jadi dengan keterampilan ini apa sih yang bisa kita dapatkan dari ini, dari kegiatan mencatat 100 kali itu pasti ada manfaatnya. Itu termasuk konsekuensi atau sebab akibat. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Betul, hukuman. Karena nggak ada hubungannya. Tapi kan kita mau mendisiplinkan anak karena terlambat, terus dihubungkan dengan lari itu kan nggak masuk akal sekali ya. Itu termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Bagus, konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. hukuman. Betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ini hukuman. Harus
bertelanjang kaki, sepanjang hari. Kuwi kok nyeker kuwi kan. Ya. Kasihan dia kan merasa malu kan Tapi sebabnya itu karena dia nggak mau pakai sepatu Bu, jadi ada Sepatunya bersama lain Bu. Ya soalnya Ini jawabannya adalah hukuman ya. Ini karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan memang tadi, tapi tidak berkaitan dengan pembelajaran. Lalu dengan bertelanjang kaki, pelajaran apa yang kita dapatkan dari situ? kedisiplinan peraturan sekolah. Nah, tadi kita kembali lagi pada hal tadi ya. Kita kembali di awal tadi. Mendisiplinkan anak itu tidak dibenarkan kita memberikan hukuman. Begitu ya. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hubungan. Betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket dan karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hubungan. Ya. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ini tadi ya, kalau kita jeli ini seperti terlihat pada hukuman, tetapi ini karena Itu kan betul sekali karena pelajarannya olahraga, jadi ya berkaitan hukuman tadi itu memberikan pelajaran kepada anak, itu namanya konsekuensi. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hubungan. Terima kasih. Restitusinya kok nggak muncul ya? Belum, yang semua baik sekali ya Bunda. Oke, tadi sudah membahas tentang hukuman dan juga konsekuensi. Sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Mungkin dari sini dulu, apakah jenengan mengetahui konsep-konsep ini dulu? Saya sebagai penghukum, saya sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Untuk saya akan membagikan sticky note ini. Nanti silahkan jenengan tulis kira-kira posisi kontrol yang sering saya terapkan pada anak didik saya itu posisi kontrol yang mana ya? Pilihannya 1 atau boleh lebih dari 1? Satu saja yang paling dominan sering dilakukan. Aku tak dari kontrol. Silahkan ditulis saja. Saya tidak meminta untuk mengumpulkan, cukup jenengan simpan sendiri saja. Jadi nanti setelah ditulis, kemudian silahkan kertasnya itu dibalik lagi. Posisi kontrol yang sering saya lakukan, atau pilih salah satu saja. Mungkin kita sering menggunakan berbagai macam posisi kontrol dalam menangani masalah anak, tetapi yang ditulis adalah yang paling dominan sering digunakan. Sudah? Pesanan di bawah menjelaskan alasannya. Tidak usah, tidak apa-apa. Ya dijelaskan sama moderator yang cek. Ini harus jujur dari dalam diri ya, karena nanti ya, supaya kita bisa mencerminkan terhadap tingkah laku atau perilaku kita yang kira-kira kalau misalkan saya begini itu berarti baik atau tidak, buruk atau tidak. Nah, begitu nanti ya. Sudah ditulis? Sudah dibalik? Ini yang senyum-senyum ini apakah semuanya pada posisi manajer? Oke, lanjut Sufana. Nah, contohnya di sini ada kasus ya, ada kasus untuk memahami pemahaman jenengan sedoyo.
siswa terlambat masuk sekolah dan tidak memakai atribut secara lengkap. Biasanya ketika kita menjadi posisi penghukum, itu kita akan berkata, bagaimana kamu ini sudah telat, tidak memakai atribut yang lengkap, sama lari mengelilingi lapangan 10 kali. Nah, itu biasanya dikeluarkan dari posisi penghukum. Kemudian bagaimana? Kalimat yang seperti apa yang diucapkan pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Sudah berapa kali ibu memperingatkanmu? Kenapa kamu tidak mau berubah? Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Ya, lanjut. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah ini. Ayo, tolong lebih di sini lagi ya, demi ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Sama, segera masuk kelas. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu itu sudah melanggar peraturan, jadi kamu pasti tahu konsekuensinya seperti apa. Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ngerti ya? Nah, sekarang saya akan memutarkan sedikit video. Video itu tadi kemana? Salam bahagia ibu Naren. Ya. Kami sini lama kan dulu ya. Mau ngantuk kepala. Dengan laptop dengan itu. Warna Naren, belum. Sini kamu. Belum muncul. Selamat pagi Bu. Terlalu terlambat. Keraskan suaranya deh. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi silakan di skip dulu Bu. Ya. Kalau dilihat dari video ini tadi kira-kira posisi kontrol apa ya yang dilakukan oleh ibu siapa tadi? Oh iya, sudah ada contekan. Betul sekali, ini sebagai penghukum. Kira-kira kalau kalian membayangkan sebagai anaknya itu, apa yang kalian rasakan? Sama sedih, Bu. Sedih, terus jengkel, terus dendam itu pasti. Sakit hati, iya. Jadi ketika kita melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum itu akan berdampak tidak baik terhadap anak. Jadi salah satunya anak itu akan menjadi sakit hati, kemudian timbul dendam, kemudian dalam jangka panjang itu tidak baik bagi anak tersebut dan diri kita, hubungan kita menjadi tidak bagus dengan anak tersebut. Selanjutnya, Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf. Ya. Ini pada kasus yang kedua berarti pada posisi sebagai teman, sebagai nomor 2 apa? Pembuat rasa bersalah. Nah sekarang kita bayangkan lagi bagaimana kalau kita berada pada posisi Naren, itu perasaannya akan seperti apa? Merasa bersalah, terus kecewa itu sudah pasti ya. Jadi juga tidak dibetulkan ya ketika kita memiliki posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi nanti karakter anak itu akan menjadi kurang percaya diri karena dia akan merasa dihantui dengan rasa bersalahnya terhadap kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya Bu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya, ini sebagai kira-kira ini boleh tidak diterapkan dalam kita? Kalau kita bayangkan pada posisi Naren, itu bagaimana nanti? Efeknya apa? Dampaknya? Nyepelek nih, betul. Terus, apa lagi? Lunjak, boleh? Kurang bertanggung jawab. Iya. Ketika kita pada posisi kontrol itu memang kita mengajak anak itu untuk seolah-olah kita mengakrabkan diri dengan mereka ya. Tetapi untuk efeknya kepada anak itu terjadi kecenderungan alah wong kae guru kowe kae kancaku. Nah, jadi saya akan seenaknya sendiri, nanti pasti dimaafkan. Selain itu juga nanti akan terjadi kecenderungan hanya ada pada guru itu saja ya. Jadi ketika si anak itu menganggap bahwa seseorang misalnya si A atau guru A itu adalah temannya, dia akan cenderung terus sama si Bu A, Bu yang lain, Bu B, Bu C dan Bu yang lainnya itu dianggap enggak apa namanya? Betul, tidak didengarkan. Itu ya. Lanjut Bu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau. Ini sebagai posisi pemantau, sudah ada contekannya. Kira-kira apakah posisi ini juga boleh atau baik? Boleh dilakukan ya, karena pada posisi ini biasanya mengacu pada peraturan. Posisi pemantau itu biasanya melihat pada sebab akibatnya tadi, kemudian dia mengarah pada peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi segala sesuatunya itu dihubungkan dengan peraturan yang berlaku. Boleh ya, boleh. Lanjut. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Pada yang terakhir itu berarti sebagai posisi kontrol manager. Pada posisi kontrol ini tadi, ya, ibu guru berdialog dengan Naren. Jadi Naren itu bisa merefleksi terhadap kesalahan apa yang dia buat, kemudian bagaimana caranya atau upayanya untuk memecahkan tadi ketika dia bangun sekolah, bangun terlambat tadi, itu usahanya dia itu apa, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi pada kertas yang jenengan tadi tulis pada posisi kontrol tadi. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling tepat kita gunakan? Nomor 5. Ya, sekarang kita lanjutkan melihat pada kertasnya tadi. Kira-kira jenengan mau mengubah isi dari atau tulisan yang ada di kertas itu atau tetap seperti itu? Saya sudah nomor 5. Tetap. Merubah, Bu. Ada yang merubah? Iya, terima kasih. Tidak apa-apa ya, karena kita itu semuanya manusia, wajar punya kesalahan. Tidak, pasti terkadang kita juga punya khilaf, kadang kita sebagai penghukum, kadang juga sebagai pemantau, sebagai teman dan lain sebagainya. Tetapi untuk kedepannya, semoga ketika ada atau kita menjumpai permasalahan yang berkaitan dengan anak didik kita, maka kita seyogianya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, itu ya. Lanjut, Bu Fana, lanjut lagi, lanjut. Ya, terima kasih. Kita masuk pada keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kalau di kelas jenengan semua itu yang ada keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Ada yang sudah punya keyakinan kelas? Oke, terus saya mau tanya, perbedaan dari peraturan dengan keyakinan itu apa? Ada yang tahu? Aturan adalah? Kalau peraturan kelas kan lebih ke aturannya kelasnya. Ya, kalau oleh bapak ibu guru dan anak-anak. Kalau keyakinan motivasi ke anak-anak. Iya, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau menambahi dari pendapatnya Bu Ana? Kenapa kok kita harus buat keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Padahal itu hampir sama. Tapi kenapa kita menekankan untuk membuat keyakinan kelas? Ada yang mau menambahkan? Bu Nurul ini geleng-geleng mau menambahkan. Ya, tadi kan saya sudah tadi sama Bu Wati juga sudah sudah dijabarkan ya. Terus sama Bu Kepala juga tadi sempat istilahnya itu Sempat ditanyakan. maksudnya masih belum paham kan apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, sementara saya sendiri juga masih belum bisa memahami secara utuh ya toh yang saya tangkap tadi, yang saya pahami tadi, kalau peraturan itu kan dibuat untuk kedisiplinan, peraturan yang harus ditaati. Sementara kalau keyakinan kelas itu adalah komitmen atau kesepakatan dari kelas tersebut. Itu saja yang saya ketahui dulu. Ya, terima kasih. Ya. Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Sekarang saya mau kasih ilustrasi. Ketika kita berkendara di jalan raya,
kita pasti menggunakan helm. Motivasi kita ketika menggunakan helm itu apa? Untuk keselamatan. Ada lagi motivasi yang lainnya? Takut polisi itu pasti ya terkadang untuk keselamatan. Nah, dari ilustrasi itu saja kita bisa kalau motivasinya tadi menggunakan helm karena takut polisi, itu termasuk kita pada motivasi eksternal. Karena kita takut, kita berperilaku itu berdasarkan atas ya takut, ancaman ataupun atau suatu peraturan. Kemudian ketika kita menggunakan helm terus berdasarkan motivasinya itu karena supaya saya selamat di jalan, gitu ya. Itu berarti motivasinya muncul dari dalam diri sendiri. Nah, itu berkaitan dengan keyakinan, gitu ya. Jadi kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena ketika kita membuat peraturan kelas itu dibuat memang berdasarkan bersama, ya. Dibuat antara guru dan juga muridnya. Tetapi peraturan itu cuma hanya peraturan saja kalau tidak dijalankan atau tidak ada motivasi dari dalam diri anak untuk menjalankan. Biasanya karena adanya aturan itu anak itu takut. Nah, ada jargon itu, peraturan itu ada, itu untuk dilanggar. Sering dengar seperti itu kan? Nah, itu karena apa? Mereka berperilaku sesuai dengan aturan itu karena ya tadi keterpaksaan. Betul, karena ada rasa keterpaksaan. Motivasinya belum berasal dari diri sendiri. Berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat atas berdasarkan kesepakatan bersama dengan anak, terus kemudian juga di situ ada motivasi internalnya. Nah, itu yang perlu kita kembangkan dari anak. Jadi anak nanti diajak bersama-sama untuk membuat keyakinan bersama-sama. Kemudian konsekuensinya itu nanti bagaimana? Jadi anak itu nanti diajak. Sehingga ketika keyakinan itu dibuat oleh anak-anak itu sendiri, maka anak akan senantiasa melakukan tanpa adanya rasa takut, tanpa rasa adanya khawatir karena ancaman atau karena sesuatu yang menekan perilaku mereka. Jadi dengan sadar mereka akan melakukannya sesuai dengan keyakinan yang dibuat. Lanjut Bu Fana. Lanjut. Nah, kemarin saya dengan anak-anak juga sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas, tapi itu belum sempurna. Nah, di sini langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas yang kemarin saya terapkan itu yang pertama adalah kita bersama-sama berdiskusi dengan siswa itu untuk membuat keyakinan kelas. Jadi mengumpulkan ide-idenya terlebih dahulu. Kira-kira kemarin saya memulainya dengan menyuruh anak untuk membuat kelas impian. Jadi menceritakan kelas impian seperti apa sih yang mereka impikan. Nah, ada jawabannya beragam sekali ya. Terus kemudian setelah itu menempelkan tadi hasilnya, jadi ditempelkan di dalam papan-papan yang telah disediakan. Terus kemudian setelah ditempelkan, guru dan siswa memilih dan memilah keyakinan kelas. Terus kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif, menempel keyakinan kelas yang telah disetujui. Terus kemudian yang terakhir itu adalah proses menandatangani keyakinan kelas bersama. Jadi ditandatangani itu perlu karena tadi berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya, nah mungkin dari sini dulu sebelum kita masuk segitiga restitusi, ada yang perlu dikonfirmasi? Tidak ada. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Tadi di awal kita sudah mengenal kata restitusi dan maknanya, ya. Kemudian segitiga karena langkah-langkahnya. Restitusi itu ada 3, jadi digambarkan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah di sini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi seperti kasusnya Bu Nurul tadi ya, seharusnya apa yang harus Bu Nurul lakukan? Ya harus sesuai dengan
langkah-langkah segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama harus berusaha menstabilkan identitasnya, ya. Caranya bagaimana? Kita wajarnya punya kesalahan, manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi semua orang itu pasti punya kesalahan. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian pada yang tahap kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dari situ, dari kesalahan tadi, kita ajak anak untuk, tadi kan berdasarkan teori perilaku manusia bahwa segala sesuatu itu pasti punya alasannya. Itu pada validasi tindakan yang salah itu diterapkan. Jadi kamu tentu punya alasan, kemudian adakah cara yang lebih efektif? Nah, dan tahap yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi dikembalikan lagi setelah anak menyadari kesalahannya, kemudian tanyakan keyakinan atau nilai-nilai universal yang ada di dalam dirinya. Yaitu keyakinan apa yang kita sepakati, bayangan tentang kelas yang ideal. Itu langkah-langkah dari segitiga restitusi. Nah, di sini yang saya tekankan bahwa restitusi itu bukan waktu untuk menebus kesalahan. Jadi untuk belajar dari kesalahan itu yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi untuk merestitusi itu bukan menebus kesalahan, bukan kita bertanggung jawab terhadap kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari keutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang lebih ditekankan pada restitusi ini adalah karakternya nanti, anaknya nanti itu maunya menjadi seperti apa. Tugas kita adalah mengarahkan anak untuk memiliki nilai-nilai atau karakter-karakter yang baik atau benar, gitu ya. Lanjut, Bu Fana. thank you. Berarti kalau sudah thank you itu artinya sudah selesai. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Pas dari poin. Terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk jenengan semua dan bisa membawa kita semua pada hal yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah acara yang pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya selaku pembawa acara, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam